minum obat rutin, makan sudah dikurangi, tapi gula darah lansia tetap tinggi. Hati-hati, bisa jadi masalahnya bukan di makanan, melainkan di jam makannya. Ini fakta yang jarang diucapkan terang-terangan. Banyak gula darah lansia naik bukan karena nasi, bukan karena manis, tapi karena makan di waktu yang salah. Lebih mengejutkan lagi, kesalahan ini dilakukan hampir setiap hari, pagi, siang, bahkan malam, dan dianggap sepele. Padahal, pada usia lanjut, tubuh sudah tidak sefleksibel dulu. Salah jam makan sedikit saja, gula darah bisa melonjak diam-diam tanpa gejala. Kalau Anda berusia di atas 50 tahun, atau Anda anak yang merawat orang tua, video ini bukan sekedar penting. Ini bisa jadi penyelamat jangka panjang. Selamat datang di channel ini, salam sehat untuk kita semua. Banyak lansia hidup dengan rasa takut. Takut makan salah, takut gula darah naik, takut komplikasi datang tiba-tiba. Sayangnya, fokus kita sering keliru. Kita sibuk menghitung porsi, menghindari ini dan itu. Namun lupa satu hal mendasar. Tubuh lansia bekerja dengan jam biologis yang berbeda. Di usia lanjut, hormon insulin tidak secepat dulu. Metabolisme melambat. Organ pencernaan butuh ritme yang teratur. Artinya, makanan yang sama, kalau dimakan di jam yang berbeda, bisa memberi dampak yang sangat berbeda pada gula darah. Dalam video ini, saya tidak akan menakut-nakuti. Saya juga tidak menjanjikan keajaiban instan. Saya akan jelaskan secara logis, sederhana, dan masuk akal jam makan mana yang sering membuat gula darah lansia melonjak, dan bagaimana mengaturnya agar lebih stabil tanpa menyiksa diri. Silahkan tonton sampai akhir, karena di bagian penutup nanti, saya akan bagikan contoh jadwal jam makan harian yang lebih ramah untuk gula darah lansia, mudah diterapkan, tidak ribet, dan realistis. Dan jika Anda menurut video ini penting, tolong bagikan ke keluarga, terutama yang punya orang tua dengan diabetes. Kadang satu perubahan kecil bisa mencegah masalah besar di masa depan. Jam sarapan yang terlambat. Banyak lansia berpikir, tidak apa-apa sarapan siang, yang penting makannya sedikit. Sayangnya, untuk tubuh lansia, logika ini tidak selalu benar. Pada usia lanjut, tubuh sangat bergantung pada ritme biologis pagi hari. Pagi adalah waktu di mana hormon insulin bekerja paling siap. Ketika sarapan terlalu terlambat, tubuh kehilangan momen emas ini. Apa yang sering terjadi di lapangan? Banyak lansia baru sarapan pukul 9, 10, bahkan 11 siang. Ada yang karena tidak lapar, ada yang takut gula darah naik, ada juga yang terbiasa minum kopi atau teh manis lebih dulu. Masalahnya, ketika perut kosong terlalu lama di pagi hari, tubuh justru mengeluarkan hormon stres seperti kortisol. Hormon ini memberi sinyal ke hati untuk melepaskan cadangan gula ke darah. Akibatnya, gula darah bisa naik meski belum makan apa-apa. Inilah yang sering membuat lansia heran. Belum makan nasi, kok gula darah sudah tinggi? Ketika sarapan akhirnya masuk di jam yang terlambat, tubuh sudah berada dalam kondisi tidak seimbang. Makanan yang sebenarnya ringan akhirnya diproses sebagai beban, bukan energi. Efeknya tidak berhenti di pagi hari. Sarapan terlambat membuat gula darah sulit turun di siang hari, mudah melonjak lagi sore hari, dan malamnya menjadi lebih sulit dikendalikan. Untuk lansia dengan diabetes atau pradiabetes, waktu sarapan yang lebih aman umumnya pagi lebih awal, sekitar pukul 6 hingga 7.30 pagi. Bukan berarti harus makan banyak. Yang terpenting adalah memberi sinyal ke tubuh. Mesin metabolisme sudah dinyalakan. Sarapan ringan dengan porsi wajar jauh lebih baik daripada menunda berjam-jam lalu makan besar sekaligus. Intinya jelas, menunda sarapan bukan menghemat gula darah, justru sering memancing lonjakan diam-diam. Bagi lansia, sarapan tepat waktu adalah salah satu kunci paling sederhana, namun paling sering diabaikan dalam mengendalikan gula darah harian. Jam makan siang terlalu mundur
Pemicu lonjakan gula darah sore hari. Banyak lansia merasa makan siang bisa ditunda. Masih kenyang dari pagi? Atau takut gula darah naik kalau makan terlalu sering? Sekilas terdengar masuk akal. Namun pada tubuh lansia, menunda makan siang justru sering menjadi jebakan senyap. Setelah sarapan, tubuh bekerja selama beberapa jam. Energi digunakan untuk bergerak, berpikir, dan beraktivitas ringan. Jika makan siang terlalu mundur, misalnya baru makan pukul 2 atau 3 sore, tubuh kembali masuk fase kekurangan energi. Apa yang dilakukan tubuh saat itu? Ia mengaktifkan mekanisme darurat. Hati akan melepaskan glukosa cadangan ke aliran darah agar tubuh tetap bisa bertahan. Inilah sebabnya, banyak lansia mengalami gula darah naik menjelang sore, padahal merasa tidak makan apa-apa. Lalu ketika makan siang akhirnya masuk, tubuh sudah berada dalam kondisi sensitif. Insulin bekerja lebih lambat, pencernaan tidak seefisien pagi hari, dan lonjakan gula darah pun lebih mudah terjadi. Efek dominonya jelas. Gula darah sore sulit turun. Tubuh terasa lemas tapi gelisah. Malam hari gula darah cenderung masih tinggi, dan keesokan paginya, angka tetap buruk. Yang sering luput disadari, makan siang yang terlalu mundur membuat lansia cenderung makan berlebihan. Bukan karena rakus, melainkan karena tubuh sudah terlalu lama menahan lapar. Untuk lansia, jam makan siang yang lebih aman umumnya berada di kisaran pukul 11.30 hingga 13.00. Ini bukan soal banyak atau sedikit, tetapi soal menjaga ritme metabolisme. Makan siang tepat waktu membantu tubuh menjaga kestabilan gula darah sore hari, mengurangi keinginan ngemil tidak terkontrol, dan membuat kadar gula malam lebih mudah dikendalikan. Kesimpulannya tegas, menunda makan siang bukan solusi. Justru sering menjadi penyebab gula darah naik di jam yang paling sulit dikontrol. Pada usia lanjut, keteraturan jam makan jauh lebih penting daripada sekedar menahan lapar. Jam makan malam terlalu larut, kesalahan paling berbahaya bagi gula darah lansia. Jika ada satu kebiasaan yang paling sering merusak kontrol gula darah lansia, jawabannya hampir selalu sama. Makan malam terlalu larut. Banyak lansia makan malam setelah maghrib, bahkan ada yang baru makan pukul 8, 9, hingga 10 malam. Alasannya sederhana, menunggu keluarga pulang, tak lapar sore hari, atau sekedar mengikuti kebiasaan lama. Masalahnya, tubuh lansia tidak lagi siap bekerja di malam hari. Saat matahari terbenam, metabolisme mulai melambat. Produksi insulin menurun, organ pencernaan bersiap untuk istirahat. Ketika makanan masuk terlalu malam, terutama yang mengandung karbohidrat, tubuh kesulitan mengolah gula dengan efisien. Akibatnya, gula darah naik, lalu bertahan tinggi sepanjang malam. Inilah yang membuat banyak lansia bangun pagi dengan gula darah puasa tetap tinggi, meski malam sebelumnya merasa makan sedikit. Yang lebih berbahaya, lonjakan gula darah malam sering tidak bergejala. Tidak pusing, tidak lemas, namun kerusakan tetap berjalan pelan-pelan. Selain itu, makan malam terlalu larut mengganggu kualitas tidur. Tidur tidak nyenyak membuat hormon stres meningkat keesokan harinya, dan ini kembali mendorong gula darah naik. Sebuah lingkaran yang sering tidak disadari. Untuk lansia, jam makan malam yang lebih aman umumnya sebelum pukul 18.30 atau minimal 3 jam sebelum tidur. Ini bukan berarti harus lapar sepanjang malam. Jika benar-benar lapar, pilih camilan ringan dalam porsi kecil, bukan makan besar menjelang tidur. Makan malam lebih awal memberi waktu bagi tubuh menurunkan gula darah secara alami sebelum fase istirahat. Kesimpulannya jelas dan tegas. Makan malam larut bukan kebiasaan sepele bagi lansia. Ini adalah salah satu pemicu terbesar gula darah sulit turun meski obat sudah diminum teratur. Bagi usia lanjut, menggeser jam makan malam lebih awal seringkali memberi dampak lebih besar dibanding sekedar menambah obat. Jeda antar makan yang salah membuat gula darah naik turun tanpa disadari. Banyak lansia terjebak pada dua ekstrim. Ada yang terlalu sering makan, ada pula yang terlalu lama menahan lapar. Keduanya sama-sama berisiko. Sebagian lansia berpikir, sedikit-sedikit tapi seling itu lebih aman. Padahal,
Bila jaraknya terlalu dekat, tubuh tidak sempat menurunkan gula darah sebelum asupan berikutnya masuk. Sebaliknya, ada juga yang menahan lapar terlalu lama dengan harapan gula darah turun. Yang terjadi justru sebaliknya. Saat jeda antar makan terlalu panjang, tubuh menganggapnya sebagai kondisi darurat. Hormon stres dilepaskan, dan hati kembali mengirim glukosa ke darah untuk mempertahankan energi. Hasilnya, gula darah bisa naik, padahal belum makan apapun. Inilah alasan mengapa angka gula darah lansia sering terlihat aneh. Kadang tinggi tanpa sebab jelas, kadang turun lalu melonjak tajam. Untuk lansia, yang dibutuhkan bukan puasa ekstrim dan bukan pula makan tanpa henti, melainkan ritme yang konsisten. Jeda antar makan yang relatif aman, umumnya sekitar 3,5 hingga 4 jam. Rentang waktu ini memberi kesempatan tubuh untuk memproses makanan, menurunkan gula darah secara bertahap, dan menyiapkan respon insulin yang lebih stabil. Bila jeda terlalu pendek, gula darah belum sempat turun. Bila jeda terlalu panjang, tubuh masuk mode bertahan hidup. Keduanya sama-sama tidak ideal. Yang sering luput, jeda antar makan yang teratur juga membantu mengontrol nafsu makan. Lansia jadi tidak kalap saat makan, dan porsi lebih mudah dijaga tanpa merasa tersiksa. Perlu ditekankan, jeda ini bukan aturan kaku. Setiap tubuh berbeda. Namun bagi kebanyakan lansia, ritme makan teratur lebih bersahabat daripada pola ekstrim. Kesimpulannya tegas, bukan seberapa sering atau seberapa jarang Anda makan, tetapi seberapa teratur jaraknya. Pada usia lanjut, keteraturan seringkali lebih menenangkan tubuh daripada pembatasan berlebihan. Contoh jadwal jam makan harian yang lebih aman untuk lansia. Setelah memahami jam sarapan, makan siang, makan malam, dan jeda antar makan, pertanyaan paling sering muncul adalah, jadi jam makan yang benar itu seperti apa? Jawabannya bukan jadwal kaku, melainkan pola harian yang konsisten dan masuk akal. Berikut contoh jadwal makan yang relatif lebih ramah untuk gula darah lansia. Sarapan. Sekitar pukul 6 sampai setengah 8 pagi. Tidak perlu porsi besar. Tujuannya adalah menyalakan metabolisme pagi. Sarapan tepat waktu membantu insulin bekerja lebih efektif sepanjang hari. Camilan ringan opsional. Sekitar pukul setengah 10 sampai 10 pagi. Hanya jika benar-benar lapar. Porsi kecil bukan pengganti makan utama. Ini membantu mencegah gula darah turun drastis dan mencegah lapar berlebihan menjelang siang. Makan siang. Sekitar pukul setengah 12 sampai jam 1 siang. Inilah waktu ideal untuk asupan utama kedua. Makan siang tepat waktu menjaga kestabilan gula darah sore hari dan mengurangi keinginan ngemil tak terkontrol. Camilan sore jika perlu. Sekitar pukul setengah 4 sampai setengah 6. Sekali lagi hanya bila dibutuhkan. Tujuannya menjaga energi tanpa mengganggu jam makan malam. Makan malam. Paling ideal sebelum pukul 18.30 atau minimal 3 jam sebelum tidur. Porsi lebih ringan dibanding siang. Ini memberi waktu tubuh menurunkan gula darah sebelum istirahat malam. Yang terpenting dari jadwal ini bukan angka jamnya semata, melainkan konsistensinya. Lebih baik jam makan sedikit bergeser, namun dilakukan setiap hari, daripada berubah-ubah tanpa pola. Perlu diingat, jadwal ini bukan pengganti obat atau saran medis. Namun pada banyak lansia, mengatur jam makan secara teratur sering memberi dampak nyata pada kestabilan gula darah harian. Kesimpulannya sederhana, tapi penting. Tubuh lansia menyukai keteraturan. Saat jam makan lebih teratur, tubuh bekerja lebih tenang dan gula darah lebih mudah dikendalikan, tanpa harus selalu menambah obat. Sampai di sini, satu hal seharusnya makin jelas. Mengendalikan gula darah lansia bukan semata soal menghindari nasi atau gula. Seringkali, masalahnya jauh lebih sederhana. Jam makan yang tidak selaras dengan tubuh. Sarapan yang terlalu terlambat, makan siang yang dimundurkan, makan malam yang terlalu larut, dan jeda antar makan yang tidak teratur pelan-pelan mendorong gula darah naik tanpa disadari. Inilah yang membuat banyak lansia merasa sudah berusaha, sudah minum obat, namun hasilnya tak kunjung membaik.
Padahal, ketika jam makan diperbaiki, tubuh seringkali merespons lebih tenang. Gula darah lebih stabil, energi lebih terjaga, tidur pun lebih nyenyak. Tidak instan, tidak ajaib, namun lebih manusiawi dan masuk akal. Perubahan kecil yang dilakukan konsisten sering jauh lebih berdampak dibanding perubahan besar yang hanya bertahan sebentar. Jika video ini bermanfaat, tolong like sebagai dukungan agar informasi sederhana seperti ini bisa menjangkau lebih banyak keluarga. Subscribe agar Anda tidak ketinggalan edukasi kesehatan lansia lainnya yang dibahas dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang paling penting, bagikan video ini kepada orang tua, pasangan, atau saudara yang hidup dengan diabetes. Kadang, satu video cukup untuk memicu perubahan kebiasaan yang lebih sehat. Tulis di kolom komentar, jam makan mana yang paling sulit Anda atur? Pagi, siang, atau malam? Diskusi sederhana sering memberi kita kesadaran baru. Ingat, menjaga gula darah bukan tentang menahan diri seumur hidup, melainkan tentang mengatur waktu dengan lebih bijak. Semoga sehat selalu, dan sampai bertemu di video berikutnya.